Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trijuna Irawana. Saya mengajar di SD Negeri 09 Pasaman. Pada kesempatan ini, saya akan memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Baiklah, saya akan mewawancarai Kepala SD Negeri 09 Pasaman, di mana tempat saya mengajar dan bertugas. Kemudian nanti yang kedua, saya akan mewawancarai Kepala SD Negeri 15 Luhak Nanduo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, atas kesempatan yang telah Bapak berikan pada hari ini. Kemudian Bapak sudah menyediakan waktu untuk saya untuk melakukan wawancara. Baik, Pak. Adapun yang ingin saya tanyakan, ini adalah selama Bapak memimpin di SD Negeri 09 Pasaman ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut saya, mengidentifikasi tentang dilema etika, yaitu apabila dihadapkan dengan benar dengan benar, kemudian mengidentifikasi tentang bujukan moral, yaitu benar lawan salah. Iya, oke. Terima kasih penjelasannya, Bapak. Jadi Bapak sudah mengidentifikasikan bahwa jika dia itu dilema etika adalah suatu masalah yang berhadapan dengan benar melawan benar, sedangkan bujukan moral itu benar lawan salah, ya Pak. Selanjutnya, Pak, selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di SD Negeri 09 ini, terutama untuk kasus-kasus dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, atau dengan kata lain dilema etika ini, Pak? Selama ini ketika kita atau saya dihadapi dengan dilema etika ini, setelah saya mengidentifikasi bahkan mencari akar permasalahannya, kemudian saya coba untuk berdiskusikan kalau itu kasusnya berkaitan murid dengan murid, tentu saya coba untuk bermusyawarah atau berdiskusi bersama guru kelasnya. Siapa dan kepada siapa terjadi? Iya. Contoh yang pernah Bapak hadapi, misalnya apa dilema etika yang ada di kalau di sekolah? sini di waktu saya dinas itu dilema etika tentang guru, ya, guru. Nah, di mana kepentingannya artinya sama-sama benar tentang pemilihan bendahara, contohnya kan. Iya. Satu sisi alasan mereka tidak mau menjadi bendahara ada alasan-alasan tepat kan. Iya, namun satu sisi memang butuh bendahara. Nah, oleh sebab itu saya ajak guru-guru senior di sini untuk bermusyawarah. Saya minta juga pendapat kepada atasan saya, ke Korwilcam dan juga bidang SD. Itu mencarikan solusi bagaimana titik temu ataupun penyelesaiannya. Iya. Ya. Seperti itu yang saya hadapi. Jadi itu salah satunya tadi ya, tentang pemilihan bendahara di sekolah ya, Pak. Ya, memang ya seperti kita ketahui ya, guru punya tupoksi pula, sementara di sekolah harus ada bendahara. Nah, jadi bagaimana ini caranya? Nah, jadi Bapak berdiskusi dengan guru, dengan Korwil, kemudian dengan dinas, kemudian dapat menemui titik temu akhirnya ya, Pak ya. Baiklah, Pak. Jadi langkah-langkah tadi dan prosedurnya sudah Bapak jelaskan seperti itu dengan contoh pemilihan bendahara. Jadi Pak, hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika ini apa saja, Pak? Keputusan ini akan terasa efektif itu apabila setelah dilakukan berbagai langkah-langkah atau upaya-upaya, baik itu bermusyawarah dengan guru senior, juga berdiskusi dengan Bapak Ibu Majelis Guru yang ada di sekolah ini, kemudian dengan atasan, Korwilcam Dinas Pendidikan di bidang SD. Setelah itu dengan adanya masukan-masukan dari komponen-komponen tersebut, baru saya lakukan keputusan dari dilema etika tersebut. Jadi sudah dapat yang untuk dipilih salah satu jadi bendahara, sudah ditemukan titik temunya ya Pak ya. Lalu apa saja tantangan bagi Bapak untuk mengambil keputusan ini? Tentu setiap pekerjaan ini tentu ada tantangannya. Lebih khusus kepada ini, tentu karena ini dilema etikanya dengan guru, itu akan berpengaruh kepada kerja saya sebagai pimpinan di sekolah. Nah, mengambil keputusan tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Tentu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Tentu kita berupaya dampak negatifnya itu diminimalisir kan, diperkecil. Tentu dengan pendekatan-pendekatan kekeluargaan bersama guru-guru, baik yang tidak berkesempatan untuk menjadi bendahara maupun yang bersedia menjadi bendahara, melakukan pendekatan-pendekatan kekeluargaan. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Oh iya, tentu iya. Cara jadwalnya tentu kita buatkan jadwal kapan bertemu dengan seluruh majelis guru, penyelesaiannya kapan bertemu dengan atasan, Korwilcam atau Dinas Pendidikan, dan kapan waktu pengambilan keputusan juga akan disampaikan secara bersama dengan majelis guru yang ada di sini. Nah, ini kalau tentang pemilihan bendahara ya Pak. Kalau tentang ada masalah yang lain misalnya, apakah selalu Bapak jadwalkan untuk menentukan pengambilan keputusannya? Selama ini tidak, karena sifatnya insidentil berkejadian, maka apabila kejadiannya dilemanya di waktu itu memang secara tiba-tiba dilaksanakan. Namun apabila tidak ada titik temunya, titik penyelesaiannya, maka dibuat jadwal ulang untuk penyelesaiannya. Jadi tidak selalu berjadwal ya Pak, tapi waktu untuk menentukan keputusan pemilihan bendahara ini tentu Bapak harus berjadwal ya Pak ya. Ya karena tergantung dengan guru, korwil dan atasan lainnya ya Pak. Baiklah Pak. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan? Tentu iya. Apalagi kita ini di sekolah, itu ada beberapa peran penting. Di sekolah ada guru, ada orang tua diwakili komite, ada juga peserta didik. Nah, semua itu sebenarnya mempermudah, ya, terutama tentu guru, karena rekan kerja apapun, terutama dalam hal etika ini umumnya guru kita di sini sangat berperan sekali untuk mencarikan jalan-jalan keluarnya atau penyelesaiannya. Jadi memang guru sangat berperan sekali untuk membantu itu. Ya. Lalu selain rekan kerja, apalagi yang Bapak butuhkan untuk menentukan keputusan Bapak dalam menentukan pilihan untuk menyelesaikan permasalahan, contohnya dilema etika ini? Selain rekan, apalagi yang Bapak butuhkan? Ya, itu tergantung situasi atau keadaan yang kita alami tentang dilema etika ini. Kalau berkaitan dengan guru, itu yang terlibat aktif, itu guru, mungkin Korwilcam sebagai atasan kita. Tapi kalau itu berkaitan tentang anak, tentu guru kelasnya atau orang tuanya. Kalau berkaitan dengan sekolah, mungkin kita bisa libatkan komite dan juga orang tua. Ini tergantung situasi dilema etika. Tapi berkaitan tentang bendahara ini, saya libatkan itu majelis guru dan juga atasan, yaitu Korwilcam. Kemudian data-datanya mungkin ya Pak ya? Itu sangat penting. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ini sangat bagus sekali pertanyaannya. Memang saya berprinsip tantangan itu adalah potensi saya. Jadi apapun yang terjadi, tantangan-tantangan yang
saya hadapi lebih-lebih tentang dilema etika ini, saya akan ambil pelajaran. Ternyata kita ini tidak selalu dibenturkan dengan benar salah. Terkadang kita butuh kejelian, butuh kebijaksanaan, melihat benar sama benar. Iya. Nah, maka inilah butuh memang support dari rekan guru, support dari orang tua, sehingga keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan tentang dilema etika ini tepat guna dan bermanfaat bagi pengambil keputusan dan juga yang penerima keputusan. Iya. Ini. Jadi yang menjadi tantangan itu Iya. bagaimana supaya yang keputusan ini tidak merugikan Iya. orang lain ya Pak. Walaupun ada yang namanya tentu ada juga yang merugikannya, Betul. tapi bisa diminimalisir Iya, ya. betul sekali, Iya. betul sekali itu. Iya. Dan saya semua tantangan ini saya jadikan sebagai potensi Iya. kekuatan, bukan Iya. kelemahan. Karena masalah ini dilema etika ini benar sama benar iya. ya Pak ya. Ya baik Pak. Oke lah Pak, mungkin untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak karena sudah bersedia meluangkan waktu, sudah bersedia mengeluarkan pemikirannya tentang dilema etika ini. Nah, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga terima kasih kepada Ibu. Kami doakan Ibu mudah-mudahan lancar, lincir, sukses dalam pelaksanaan kegiatan CGP ini. Karena kami merasakan kegiatan CGP ini berdampak positif sekali bagi dunia pendidikan kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Ira? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Di SD 15 Luwak Nandum. Masih Bu Ira? Oh, masih di sana kepala sekolahnya ya, Bu ya. Ya. Terima kasih ya, Bu, karena sudah bisa meluangkan waktu untuk saya untuk mewawancarai Ibu pada kesempatan ini. Sama-sama. Ada yang bisa dibantu tentang apa itu? Begini, Bu. Kita mulai saja ya, Bu ya. Ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan sama Ibu itu adalah selama Ibu memimpin di SD Negeri 15 Luhak Nanduo, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Maksudnya bujukan moral ini gimana Bu Ira? Begini Bu, kalau ini ada kasus dilema etika, ini adalah kasus bujukan moral. Bagaimana Ibu membedakannya? Ini mohon maaf Ibu kurang paham tentang bujukan apa tadi moral itu, contohnya apa itu? Bujukan moral itu adalah permasalahan yang mana benar lawan salah. Sedangkan dilema etika itu adalah permasalahan benar lawan benar. Kalau tadi mengidentifikasinya ya? Iya. Permasalahan-permasalahannya. Berarti berdasarkan hasil diskusi lah ya. Berdasarkan hasil diskusi bareng guru, bareng yang berkepentingan lah di sekolah itu. Nah, barulah nanti Ibu mencoba menganalisa tentang permasalahan tersebut. Baru nanti kita putuskan. Oh, begitu. Jadi Bu, bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah terutama tentang kasus-kasus yang dilema etika, Bu? Berdasarkan dilema etika tadi berarti benar lawan benar ya? Iya, benar lawan benar. Bagaimana Ibu mengambil keputusannya? Misalnya Ibu menghadapi permasalahan atau kasus di mana Ibu menghadapi benar dengan benar, cuman Ibu harus menentukan salah satu, begitu. Ya, menggunakan skala prioritas. Dengan apa, Bu? Menggunakan skala prioritas. Bagaimana itu, Bu, caranya, Bu? Mana yang berkepentingan terhadap siswa? Mana yang harus lebih diutamakan, gitu kan? Mana yang kejadian itu memang sangat berdampak, nah gitu loh. Ya benar kedua-duanya, tapi mana yang lebih berdampak baik kepada siswa ataupun terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah itu sendiri.
Oh, jadi langkah-langkah yang pertama itu yang mana yang prioritas begitu ya Bu ya? Ya, sudah kita identifikasi dari hasil diskusi kan dengan guru, kemudian kita identifikasi. Nah, setelah itu baru kita analisa. Kita analisa mana yang sangat sifatnya urgent ya, Iya. ada penting sekolah. Itu langkahnya, Mira. Lalu bagaimana Ibu anggap misalnya apa masalah yang pernah Ibu anggap hadapi misalnya? Oh, misalnya tentang penggunaan baju seragam, misalnya ya. Ya. Baju seragam itu yang satu mengatakan kalau nggak dipakai baju ini kan benar lawan benar kan gitu kan. Iya. Kalau kita nggak pakai baju seragam ini berarti nanti siswa kita tidak pernah memakai baju seragam batik ini misalkan karena dia olahraga kan gitu kan. Iya. Kalau kita pakai baju ini di hari yang lain berarti tidak terlaksana kebersamaan di sekolah tersebut. Nah, Oh iya. Benar gitu ya. ya, baru di situ kita ambil yang terbaiknya. Yang terbaiknya bagaimana? Nah, kan kita ada yang terbaiknya, baru kita, sebaiknya adalah kita gunakan di hari yang sama, supaya sama-sama seragam. Kemudian ada yang kita geser waktunya. Nah, kan begitu, kita geser waktunya yang tidak mengganggu kegiatan lain di sekolah tersebut. Gitu loh, Bu Ira. Iya. Terima kasih Bu penjelasannya. Lalu dari langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan tadi, bagaimana Ibu menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang Ibu ambil itu? Efektifnya jika semua orang nyaman di sana dan terlaksana dengan baik. Tidak ada yang bersinggungan di dalamnya, baik itu guru, baik itu siswa ataupun pembelajaran. Nah, berarti efektif. Karena tidak menimbulkan masalah baru. Baik Bu. Lalu Bu, selama ini apa saja tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Apa saja? Meyakinkan kepada teman-teman tersebut bahwa di antara kita tidak perlu menonjolkan kita yang benar atau siapa yang lebih benar, tapi bagaimana dia sama-sama benar dan nyaman dilaksanakan, kemudian tidak merugikan siapapun di sana. Oh, jadi tantangannya salah satunya bagaimana kita menyampaikan bahwa setiap orang itu ada benarnya ya Bu ya? Iya, meyakinkan kepada mereka bahwa tidak perlu kita terlalu menonjolkan diri bahwa kita yang benar, tapi bagaimana semua senang dengan kebenaran kan gitu. Iya, jangan menganggap kita yang paling benar gitu ya Bu ya? Oke Bu. Lalu Bu, kapan Ibu ada menjadwalkan sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah secara langsung atau memiliki jadwal Ibu untuk menyelesaikannya? Tergantung kondisi. Biasanya memang dijadwalkan, tapi kalau dijadwalkan sekali sebulan kan, biasanya masalah-masalah yang ada. Jadi tergantung kondisi ya Bu ya. Ada yang dijadwalkan sekali sebulan menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah ya Bu. Ada yang tidak ya Bu ya. Ya. Baik Bu, selama ini apa yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika ini Bu? Keterlibatan semua orang. Semua mau melibatkan dirinya terhadap menyelesaikan sebuah masalah. Jadi jika orang banyak yang terlibat tentu lebih mudah begitu ya Bu ya? Jika semua orang mau melibatkan diri gitu. Jadi semua guru yang ada di sekolah, baik guru, baik siapapun masyarakat yang stakeholder di situlah yang berkepentingan mau melibatkan diri, itu sangat mudah dan menyelesaikan masalah. Iya, terima kasih Bu. Masih ada lagi pertanyaannya nih Bu Ang? Apa tuh? Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini? Bahwa musyawarah memang jalan terbaik dari menyelesaikan masalah. Musyawarah. Jadi kita melibatkan semua orang,
Jadi kita sama-sama terbuka di dalamnya, itu yang sangat memudahkan. Tapi kalau kita hanya memutuskan sepihak sebagai kepala sekolah, itu ada orang-orang yang tersinggung. Tapi ketika kita melibatkan semua orang untuk memikirkan permasalahan tersebut, ternyata semua bisa menerima dengan lapang hati. Karena apa? Mungkin bahasa seorang kepala sekolah dalam menyampaikan itu tidak bagus, tapi bahasa seorang temannya lain yang menyampaikan mungkin lebih mengena. Begitu, Bu Ira. Iya. Terima kasih Bu, penjelasannya sangat membantu bagi saya ini. Begitu banyak penjelasan yang diberikan sehingga membuka pikiran saya untuk lebih bisa menghadapi nanti persoalan dilema etika ini. Baiklah Bu, mungkin sampai di sini dulu wawancara kita ya Bu ya. Iya, Bu Ira. Saya sudahi dulu ya Bu. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Dan puasanya lancar saja ya Bu. Iya, Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.